Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan melanjutkan kisah dari The Little Nyonya Drama China episode kedua. Langsung saja ya. Tua Kor dan Gui Hua tertawa bahagia saat tahu kalau Xiu Feng ternyata menyukai Jin Cheng. Mereka bahkan menggoda Xiu Feng. Xiu Feng yang malu pamit pergi menemui Mei Yu. Tanpa membuang waktu, Gui Hua mengajak Tua Kor agar mereka segera meminta berkat leluhur. Saat upacara doa untuk leluhur, Tuan Huang yang memimpin berdoa pada leluhur menanyakan persetujuan mereka atas rencana pernikahan Xiu Feng dan Jin Cheng. Setelah berdoa, dia melemparkan popau. Hasilnya, kedua popau menunjukkan sisi yang berbeda, yang artinya jawaban leluhur adalah ya. Selesai berdoa, Tuan Huang menyuruh Tianlan untuk membantu koki Hainan yang diundangnya untuk memasak makanan untuk tok panjang malam ini. Dia mau mereka memasak yang enak karena keluarga Chen dari Singapura dan para pebisnis akan hadir. Tianlan dengan sopan mengiyakan dan langsung pergi ke dapur. Setelah Tianlan pergi, Tuan Hang baru membahas pernikahan Xiu Feng dengan Jin Cheng. Jin Cheng awalnya tidak tahu kalau tadi ayahnya berdoa menanyakan rencana pernikahannya dengan Xiu Feng. Tentu saja, dia terkejut saat tahu rencana itu. Apalagi di saat ayahnya menyampaikan hal tersebut, Xiu Juan baru datang. Jin Cheng berusaha menolak rencana pernikahan dengan alasan masih mau belajar bisnis dari ayahnya. Tuan Hang menyuruhnya untuk berkeluarga dulu baru mulai berbisnis. Gui Hua juga menyuruh Jin Cheng untuk mendengar ayahnya. Begitu semua bubar, Xiu Juan segera menemui Jin Cheng dan mengajaknya bicara. Dia protes karena Jin Cheng tidak memberitahu mengenai hubungannya mereka pada keluarga. Jin Cheng ternyata orang yang pengecut. Dia tidak berani memberitahu dengan alasan kalau pernikahan itu sudah diputuskan dan bahkan sudah meminta persetujuan leluhur. Jika dia memberitahu sekarang, dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya. Xi Juan tetap memaksa Jin Cheng membatalkan rencana pernikahannya dengan Xiu Feng. Dia juga yakin kalau Tuan Huang tidak mungkin memukuli Jin Cheng sampai mati, karena Jin Cheng adalah anak lelaki satu-satunya dan pewaris keluarga. Jika Jin Cheng dipukuli sampai mati, maka tidak akan ada lagi pewaris keluarga Huang. Mau apapun yang Xiu Juan katakan, Jin Cheng tetap tidak mau memberitahu pada keluarganya, apalagi membatalkan rencana pernikahan. Saat Xiu Juan menyarankan agar mereka kawin lari dan kabur ke London, Jin Cheng menolak dengan keras. Dia tidak mau pergi ke London karena itu adalah tanah Inggris dan tidak ada tempat bagi mereka di sana. Yang lebih penting, dia adalah anak lelaki satu-satunya keluarga Huang, yang artinya dia yang akan mewarisi bisnis ayahnya. Mana yang lebih penting, bisnis ayahmu atau aku? Tanya Xiu Juan. Dari caranya bersikap, jawaban Jin Cheng sudah jelas. Dia lebih memilih bisnis ayahnya daripada Xiu Juan. Xiu Juan sangat terluka dengan sikap Jin Cheng tersebut. Saat menyiapkan makanan untuk tok panjang, Tianlan menyampaikan pada Juxiang rencana pernikahan Jin Cheng dengan Xiu Feng. Menggunakan bahasa isyarat, Juxiang menanyakan mengenai Xiu Juan. Ibunya memberitahu kalau Xiu Juan adalah adik Xiu Feng dan sudah pasti yang menikah duluan haruslah Xiu Feng. Juxiang merasa bingung karena kemarin malam dia melihat Jin Feng berciuman dengan Xiu Juan, tapi malah akan menikah dengan Xiu Feng. Akan tetapi, dia tetap tidak mengatakan apapun kepada ibunya dan menyimpan rahasia itu sendiri. Tiba-tiba saja, Xiu Juan datang dan meminta izin Tianlan untuk membawa Juxiang menemaninya berbelanja karena dia tidak tahu jalan. Tianlan melarang karena Juxiang juga jarang keluar dan tidak tahu jalan. Xiu Juan tetap memaksa dengan alasan kalau Juxiang tetap lebih tahu jalan daripadanya. Di jalan, Xiu Juan menceritakan pada Juxiang mengenai Singapura dan kemegahannya. Setelah bercerita,
Dia memberikan Juxiang gelang emasnya dan berkata kalau itu hadiah. Juxiang menolaknya, tapi Xu Juan terus memaksa Juxiang mengambilnya. Setelah itu dia baru menyampaikan keinginannya. Dia ingin Juxiang mengadukan pada Tuan Huang apa yang dilihatnya kemarin malam mengenai hubungannya dengan Jincheng. Dia juga meminta maaf atas ancaman kemarin dan beralasan kalau itu hanya ancaman main-main untuk menakuti Juxiang. Juxiang menolak dengan tegas, sepertinya dia tidak ingin ikut campur dalam masalah mereka. Tapi Xu Juan terus memaksa dan memberitahu kalau Jincheng tidak hanya menciumnya, tapi juga menyentuh tubuhnya. Jadi Juxiang harus membantunya. Kini kebahagiaannya ada di tangan Juxiang. Tanpa menunggu jawaban Juxiang, dia meninggalkan gelang di tangan Juxiang dan langsung pergi begitu saja. Juxiang pulang seorang diri. Tianlan sangat khawatir dan menanyakan kemana Xu Juan membawa Juxiang. Dengan bahasa isyarat, dia menjawab kalau mereka hanya berjalan-jalan. Dia juga berbohong kalau Xu Juan tidak mengatakan atau melakukan apapun padanya. Tianlan sangat lega mendengarnya. Dia menyuruh Juxiang untuk bersiap karena koki Hainan sudah tiba dan Juxiang harus mempelajari kemampuannya. Koki Hainan melihat sayuran acar pedas yang ada di panci dapur dan menanyakan siapa yang membuatnya. Juxianglah yang membuatnya. Koki tersebut memuji rasa masakan Juxiang yang sangat enak. Walaupun putrinya dipuji, dia tetap merendah dan mengizinkan Koki untuk meminta Juxiang melakukan apa saja. Koki meminta Juxiang untuk memotong tahu dengan sangat tipis, menyerupai potongan sup sirip hiu. Itu karena di antara para tamu malam ini ada lansia yang pencernaannya buruk dan sirip hiu sulit untuk dicerna, jadi dia akan menggantinya dengan sup tofu. Ah Tuo yang mendengar perintah Koki merasa hal itu mustahil karena tahu itu licin dan mudah hancur jika terlalu ditekan. Bagaimana mungkin memotongnya setipis sirip hiu? Koki tersenyum dan bertanya pada Juxiang, apakah dia tidak bisa melakukannya? Menggunakan bahasa isyarat, Juxiang menjawab kalau dia bisa melakukannya. Tua Kor juga datang ke dapur bersama Xu Feng. Dia ingin Xu Feng belajar memasak dari Koki karena sebentar lagi Xu Feng akan menikah, tapi tidak tahu sama sekali tentang memasak. Xu Feng tidak terima disebut tidak tahu tentang memasak. Dengan sombong dia berkata kalau memasak itu hal yang mudah. Tua Kor memarahinya dan memperingatinya untuk tidak bicara sembarangan di depan Koki dan belajarlah dengan baik. Jangan biarkan orang lain sampai merendahkan cucu menantunya. Xu Feng menghampiri Koki dan menanyakan apa yang akan dimasak hari ini. Sambil memasak, Koki menjawab kalau menu hari ini adalah ayam, bebek, dan ikan. Xu Feng bukannya meminta diajari dengan sopan, malah mengejek menu yang dimasak tidak menarik. Koki menjawab kalau tidak mudah untuk memasak ayam, ikan, dan bebek dengan baik. Dia kemudian bertanya, apakah Xu Feng bisa mematikan ikan? Xu Feng sebenarnya tidak bisa, tapi dia tidak mau mengakuinya. Jadi Koki pun menyuruhnya untuk mematikan ikan yang ada di baskom. Sementara itu, Juxiang memotong tahunya dengan sangat cepat. Bukan hanya cepat, tapi potongan tahunya pun sangat tipis seperti helaian rambut. Sangat mengagumkan. Dengan kehebatan seperti itu, dia bisa saja menyombongkan diri, tapi Juxiang tidak seperti itu. Dia tetap merendah dan dengan isyarat bilang masih harus belajar banyak dari Koki. Koki melihat hasil potongan tahu Juxiang dan sangat puas. Dia memuji kehebatan Juxiang. Selagi dia memuji Juxiang, terdengar suara teriakan Xu Feng. Dia tidak bisa membunuh ikan. Ikannya bahkan terlepas dari tangannya dan menggelepar di lantai. Juxiang pun segera menghampirinya dan mengajarinya cara memegang ikan yang benar agar ikan tersebut tidak bisa melompat. Dia kemudian menyuruh Xu Feng untuk mengayunkan pisau. Juxiang sudah memberi tanda agar Xu Feng tidak mengayunkan pisau dengan mata tertutup. Tapi Xu Feng tidak melihat tanda isyaratnya dan tetap mengayunkan pisau dengan menutup mata.
Ayunan pisaunya melesat dan mengenai sedikit tangannya. Dia berteriak kesakitan sembari merengek. Rengekannya terdengar oleh Guihua yang lewat. Entah karena malu ketahuan tidak pernah memegang pisau atau entah apa, Xiu Feng malah mendorong Juxiang yang menyalahkannya. Dia berbohong pada Guihua kalau dia sedang mencoba mematikan ikan. Tapi Juxia merebut ikannya dan membuat tangannya terluka. Guihua yang memang tidak menyukai Tianlan dan Juxiang, tanpa mendengarkan apapun dari mereka, langsung menampar Juxiang. Saat Tianlan memandangnya penuh amarah, Guihua malah memarahi mereka agar sadar dengan status mereka. Dia juga menghina Tianlan sebagai perebut pria hingga putrinya mau merebut ikan, menjijikkan. Tianlan berusaha menahan amarahnya dan meminta Guihua agar tidak mengatai anaknya seperti itu. Guihua semakin menghinanya. Juxiang bisa tahan kalau Guihua menghinanya, tapi dia tidak terima saat Guihua menghina ibunya. Dia semakin kelewatan saat Juxiang marah dengan menyebutnya sebagai gagak. Tianlan segera memerintahkan Ah Tuo agar membawa Juxiang ke dapur. Saat mau membawa Juxiang ke dapur, Ah Tuo memanggil Juxiang dengan panggilan Nona Muda Juxiang. Guihua langsung memarahinya dan memperingati agar tidak memanggil Juxiang dengan panggilan Nona Muda. Hanya ada 3 orang nona muda di rumah itu, Meiyu, Xiu Feng, dan Xiu Juan. Ah Tuo tidak berani melawan dan hanya mengiyakan. Puas memarahi dan menghina mereka, Guihua baru mengajak Xiu Feng masuk ke rumah untuk mengobati lukanya. Mereka di dapur belakang rumah. Xiu Juan berada di kamar Meiyu. Dia sedang belajar membordir dari Meiyu. Seperti biasa, Xiu Juan protes kalau menurutnya wanita itu tidak seharusnya hanya diam di rumah menjahit dan memasak untuk keluarga. Dia tidak tahan memikirkan harus melahirkan anak-anak untuk keluarga begitu. Mungkin maksudnya untuk yang masih berpikiran kolot. Apa bedanya itu dengan induk babi? Meiyu menegur ucapannya tersebut. Anak-anak itu adalah anugerah dan wanita harus melahirkan anak untuk keluarga mereka. Xiu Juan malah berkata kalau dia kasihan pada Meiyu. Xiu Juan pun bercerita mengenai gadis yang tinggal di Singapura akan bersekolah. Dia sama sekali tidak mengira kalau di sini masih sangat polos. Xiu Juan juga bilang kalau mereka punya nama Inggris. Nama Inggris Xiu Feng adalah Catherine dan nama Inggrisnya adalah Jacqueline. Dan untuk Meiyu dia akan memberikan namanya Susan. Meiyu tersenyum malu mendengarnya. Dia menyukai nama tersebut. Lagi asik berbicara, Guihua masuk bersama Xiu Feng. Dia menyuruh Meiyu untuk mengambilkan obat. Xiu Feng masih saja berbohong kalau tangannya dilukai oleh Juxiang. Selagi Xiu Feng bercerita, Guihua sibuk memperhatikan bordiran Meiyu. Dia memarahi bordiran Meiyu yang tidak mempunyai kemajuan. Xiu Juan tampaknya tidak suka, padahal tadi saja dia memuji bordiran Meiyu yang bagus. Xiu Juan ini tipe yang lebih terbuka dan tidak menyukai pemikiran kolot Guihua. Saat Xiu Juan berusaha memuji bordiran Meiyu, dia malah mendapat ceramah dari Guihua. Guihua mengatakan walaupun Xiu Juan bersekolah, tapi tetap saja dia seorang nyonya. Jika tidak bisa menjahit, bordir manik atau memasak akan direndahkan oleh orang nantinya. Setelah menceramai Xiu Juan, Guihua memberitahu Meiyu kalau akan ditok panjang nanti malam. Akan ada tamu-tamu penting, terutama keluarga Chen. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi ada tujuan lain. Dia memerintahkan Meiyu untuk berdandan, menjaga ucapan dan sikapnya nanti. Xiu Feng pun menggoda Meiyu yang akan dijodohkan dengan keluarga Chen. Guihua juga memerintahkan Meiyu ke dapur untuk menyiapkan kue-kue. Xiu Feng kemudian menanyakan mengenai tradisi bebas saat memilih putri menantu akan memilih seberapa bagus kue-kue buatannya. Guihua membenarkan jika seorang nyonya tak bisa membuat kue yang bagus, dia tidak bisa menjadi menantu yang baik. Xiu Juan benaran kesal mendengarnya.
dia dapat merasakan kalau Guihua menyindirnya. Saat Guihua membalikkan badan, dia pun menjulurkan lidah mengejeknya. Di dapur, Meiyu dan Juxiang sibuk membuat kue. Saat membuat kue, Meiyu terlihat melirik Juxiang dengan tatapan cemburu. Kue yang mereka buat berbeda walau sama-sama berwarna hijau dan menggunakan kelapa. Meiyu membuat kue talam, sementara Juxiang membuat dadar gulung. Tuan Kimura datang ke kediaman Huang bersama Yosuke. Yosuke sangat terkesima dengan dekor rumah dan barang-barang antik di rumah yang memadukan berbagai macam budaya. Tuan Kimura memperkenalkan Yosuke sebagai jurnalis foto dan memiliki studio foto di Singapura. Tuan Hang menyambut Yosuke dengan sangat ramah. Dia pun memperkenalkan Yosuke dengan Charlie Zhang yang mempunyai rumah mewah dan megah di Singapura. Yosuke tidak suka melihat Charlie karena dia tahu bagaimana kelakuannya. Charlie ternyata juga masih mengenali Yosuke, sehingga dia berkata pada mereka kalau mereka sudah pernah bertemu tapi belum berkenalan dengan baik. Charlie mengulurkan tangan hendak bersalaman dengan Yosuke, tapi Yosuke langsung memalingkan wajah dan meminta izin pada Tuan Huang untuk memotret rumahnya. Tuan Hang menyuruh Jing Cheng untuk mengajak Yosuke berkeliling melihat rumah mereka. Di kamarnya, Meiyu dirias dengan sangat cantik dan memakai kebaya terbaiknya. Xiu Feng dan Xiu Juan juga memakai kebaya. Keduanya tampak sangat cantik mengenakan kebaya, tapi bagi Xiu Juan, memakai kebaya itu sangat merepotkan. Xiu Feng memberitahu padanya kalau kepala keluarga Chen adalah nyonya tua yang kuno dan tidak akan senang jika melihat mereka memakai gaun di depannya. Xiu Juan tidak peduli karena yang mau dijodohkan kan Meiyu. Kenapa mereka harus ikut menjaga penampilan di hadapannya? Xiu Feng dengan menggoda menjawab kalau ibu mereka mungkin berencana menjodohkan Xiu Juan dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen tidak menyukai Meiyu, Xiu Juan tidak merasa senang mendengar hal itu. Dia mempunyai pemikirannya sendiri. Menurutnya mereka bukanlah barang yang dipajang di rak. Tidak seharusnya wanita dipilih berdasarkan penampilannya. Dia hanya akan menikahi pria yang dicintainya. Di dapur, Tian Lian menyuruh Juxiang untuk bersiap dan berdandan karena sebentar lagi Nyonya Chen akan datang. Nyonya Chen ini adalah teman dari mendiang Nyonya Huang, nenek Juxiang, Meiyu dan Jing Cheng. Juga adalah ibu dari Tuan Huang dan Tua Kor. Yosuke merasa kagum melihat interior rumah keluarga Huang. Sangat kental dengan nuansa Tiongkok, tapi juga ada nuansa Eropa dan Melayu. Jing Cheng memuji Yosuke yang bisa mengatami sedetail itu. Tapi karena dia tumbuh besar di rumah itu, dia jadinya merasa tidak ada yang istimewa dengan interior rumahnya. Di saat Yosuke masih berkeliling, Xi Juan tanpa sengaja melihatnya. Dia langsung berlari heboh ke kamar Meiyu dan memberitahu Meiyu dengan Xiu Feng kalau pria tampan yang mereka lihat di gerbang rumah tempo hari datang. Xi Juan juga menduga kalau pria itu adalah pria yang akan dijodohkan dengan Meiyu. Dengan bersemangat, ketiganya pun keluar kamar dan diam-diam mengintip Yosuke. Nyonya tinggal di ruang kerja, tak berhubungan dengan dunia luar. Saat para pengunjung datang, terutama pengunjung pria, dia hanya bisa mengintip dari jendela loteng atau lubang kecil. Tapi karena mengintip sambil berbisik-bisik, mereka pun ketahuan sama Yosuke dan Jing Cheng. Meiyu yang merasa malu segera kabur ke kamar. Padahal Yosuke juga tidak mempedulikan mereka dan lanjut keliling sambil memotret. Saat itulah dia melihat Juxiang yang keluar dari dapur sambil membawa guci berisi teh lengkeng. Penampilannya yang sederhana namun cantik sangat mempesona Yosuke. Tanpa sadar, Yosuke pun memotretnya. Mata keduanya saling bertatapan. Keduanya tersenyum sopan satu sama lain. Sayangnya, pertemuan itu tidak berlangsung lama karena kedatangan Ah Tuo. Yosuke pun pamit pergi. Ah Tuo memuji wangi teh lengkeng buatan Juxiang yang sangat enak. Dia bisa menebak
Rasanya pun pasti akan sangat enak. Ah Tuo sangat ingin mencoba teh lengkeng tersebut, tapi dia sadar diri kalau pelayan sepertinya tidak boleh meminumnya. Tidak disangka, Cuk Siang mengambil sendok teh dan mengambil beberapa sendokan teh untuk Ah Tuo. Ah Tuo menolak, tapi Cuk Siang memaksanya mencobanya. Mumpung tidak ada siapapun, Ah Tuo mencobanya dan tersenyum sangat lebar. Rasanya sangat enak. Yosuke ternyata masih ada di sekitar sana dan dia melihat apa yang Cuk Siang lakukan. Kebaikan hati Cuk Siang membuat Yosuke semakin menyukainya. Sudah banyak tamu yang berkumpul, tapi keluarga Chen masih belum datang juga. Tua Kor juga meminta Tuan Huang untuk segera memulai acara karena hidangan mereka sudah mulai dingin. Tuan Hang tidak mau karena dia masih mau menunggu hingga Tuan Cheng datang. Bukannya mendukung suaminya, Kui Hua malah menduga keluarga Chen tidak mau datang ke undangan mereka karena menganggap Tuan Huang bukanlah orang penting. Tuan Huang memarahinya karena sudah asal bicara. Kui Hua malah semakin menjatuhkan harga diri suaminya dengan menceritakan betapa kayanya keluarga Chen di Singapura. Menurut kabar, keluarga Chen membangun sebuah villa besar yang megah di pantai timur Singapura. Tua Kor menambahkan kalau dia dengar cucu Nyonya Cheng, Chen Gong adalah pria yang sukses, bahkan gubernur menemuinya secara pribadi. Jika dibandingkan dengan keluarga mereka bukanlah apa-apa. Mungkin saja keluarga Chen memandang rendah keluarga mereka. Tuan Hang tampaknya kesal. Dia mengingatkan Kui Hua kalau keluarga mereka juga keluarga yang dihormati di wilayah ini. Dan juga hubungan Nyonya Chen dengan ibunya sangat dekat seperti saudara. Almarhum ayah Chen Gong pun semasa hidup adalah teman dekatnya. Chen Gong pasti menghormatinya. Umur panjang yang dibicarakan akhirnya tiba. Tuan Huang sangat senang mendengar kabar itu. Dia ternyata benar-benar ingin menjodohkan Mei Yu dengan cucu Nyonya Chen agar mereka bisa menjadi bagian dari keluarga Chen. Mereka pun keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Chen Gong dengan sopan meminta maaf karena datang terlambat. Kui Hua dan Tua Kor sangat pandai bermulut manis memuja-muji Nyonya Chen. Sebelum pergi ke ruang makan, Nyonya Chen meminta diantarkan ke aula leluhur karena dia ingin memberi hormat pada ibu Tuan Huang terlebih dahulu. Nyonya Chen tampaknya memang sangat dekat dengan ibu Tuan Huang. Wajahnya terlihat sedih karena ibu Tuan Huang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Waktu sudah berlalu sangat cepat dan dia merindukannya. Dia sering memimpikannya. Kesehatannya pun semakin memburuk dan mungkin sebentar lagi mereka akan bertemu. Cheng Gong dan Cheng Seng yang mendengar ucapannya tersebut langsung marah. Mereka tidak suka. Mereka ingin nenek mereka berumur panjang. Usai berdoa pada leluhur, Tua Kor dan Gui Huan langsung menjilat. Mereka memberikan selamat pada Chen Gong yang sekarang sudah menjadi ayah. Mereka juga menanyakan nama anaknya. Nyonya Chen menjawab kalau cucu buyutnya lahir saat mereka menandatangani kontrak penambangan timah dengan orang barat. Karena itu, mereka menamainya Cheng Si. Si artinya timah. Akhirnya, setelah berbincang dan basa-basi, mereka pergi ke ruang makan. Nyonya Chen kelihatan sangat marah saat melihat Charlie Zhang ternyata adalah salah seorang tamu yang diundang. Dengan terang-terangan, Nyonya Chen berujar kalau dia pasti tidak akan datang jika tahu Charlie Zhang juga diundang. Charlie Zhang tidak tersinggung. Hubungan mereka memang sudah buruk dari dulu. Nyonya Chen tidak menyukai Charlie Zhang yang orang Tionghoa tapi tidak menghormati leluhur. Ditambah lagi, gosip mengenalnya buruk. Charlie tidak peduli karena menurutnya hal itu tidak penting. Untunglah ada Cheng Gong yang menenangkan neneknya agar tidak ribut dengan Charlie. Dia berbisik pada neneknya agar mereka tidak perlu menjadi rendah seperti ini dan juga mereka harus menghormati tuan rumah. Acara makan malam dimulai.
Di aula tengah ada sekelompok pria berpakaian kemeja putih, mengenakan sarung dan kopiah, sedang memainkan alat musik tradisional. Dalam budaya makanan Babanyonya, yang paling representatif adalah perjamuan meja panjang tok panjang. Tok artinya meja dalam dialek Fujian, panjang artinya panjang dalam bahasa Melayu. Selama musim perayaan atau acara khusus keluarga besar, para kerabat dan teman akan diundang ke tok panjang. Menurut tradisi, wanita yang belum menikah dilarang hadir. Para pelayan pun menghidangkan semua makanan yang sudah dibuatnya. Tianlan juga datang untuk menghidangkan minuman teh lengkeng pada Nyonya Chen. Nyonya Chen ternyata masih mengenalinya karena semasa hidup Nyonya Huang membawa Tianlan beberapa kali ke rumahnya. Nyonya Huang juga memuji masakan Tianlan yang paling sesuai dengan seleranya. Saat Nyonya Chen bicara ramah pada Tianlan, Gui Hua menunjukkan ekspresi tidak sukanya. Dia bahkan memotong pembicaraan mereka dengan menyuruh Tianlan untuk kembali bekerja. Tianlan dengan sopan pamit undur diri. Dengan sopan, Gui Hua menyuruh Nyonya Chen untuk mencoba teh lengkeng yang terhidang. Tapi saat Nyonya Chen mau minum, Charlie malah bicara dengan suara keras pada tamu lain. Kalau dulu ada set etiket lengkap untuk tok panjang, di mana tamu pria yang harus makan terlebih dahulu baru tamu wanita. Mereka juga harus menunggu pelayan menyajikan hidangan di piring sebelum mulai makan. Jelas sekali, Charlie menyindir Nyonya Chen. Semua merasa terganggu dengan sindirannya tersebut. Yosuke juga tidak menyukainya karena dia tahu sifat asli Charlie. Nyonya Chen tidak peduli dengan apapun perkataannya dan tetap meminum teh itu. Dia memuji rasa teh yang sangat enak dan mengingatkannya kepada Nyonya Huang. Dia ingin tahu siapa yang membuat teh itu. Tanpa ragu, Gui Hua berbohong kalau yang membuat teh itu adalah Meiyu. Ah Tuo dan Tianlan sampai terkejut karena Gui Hua berbohong demikian. Sementara itu, Xiu Feng, Xiu Juan, dan Meiyu lagi-lagi mengintip. Setelah memperhatikan, mereka pun sadar kalau sudah salah paham. Calon suami Meiyu bukan pria yang tampan itu, tapi pria yang duduk di sebelahnya, Chen Sheng. Xiu Feng memuji Chen Sheng yang juga lumayan tampan. Xiu Juan merasa itu tidak penting. Yang penting, keluarga Chen itu sangat kaya dan siapapun yang menikahinya akan hidup seperti ratu. Yosuke mencoba teh lengkeng tersebut dan memuji rasanya yang sangat enak. Lagi-lagi Charlie merusak suasana. Dia menyuruh Yosuke untuk menikahi Nyonya agar bisa minum teh lengkeng Nyonya setiap hari. Dia juga bilang kalau kebanyakan Nyonya lahir dari pernikahan antar ras dengan Tionghoa. Wajah dan sifat mereka pun lebih cantik dari kebanyakan wanita Tionghoa. Intinya, dari caranya bicara, Charlie benar-benar memandang remeh wanita. Yosuke dan Chen Sheng sangat-sangat tidak menyukai ucapannya tersebut. Chen Sheng langsung memanggil pelayan dan meminta agar nasinya ditukar dengan nasi baru karena air liur seseorang jatuh ke nasinya. Nyonya Chen pun ikutan. Mereka terang-terangan menghina Charlie yang banyak omong. Si Juan sangat kagum dengan sifat Chen Sheng yang berani seperti itu. Xiu Feng setuju dengannya. Malah Meiyu yang merasa malu, seolah Chen Sheng sudah resmi menjadi suaminya. Sup tofu akhirnya dihidangkan untuk Nyonya Chen yang punya pencernaan buruk sehingga tidak bisa makan sup sirip hiu. Sekali lihat saja, Nyonya Chen sudah memuji potongan tahu yang sangat tipis dan terampil. Ah Tuo yang mendengar pujiannya itu langsung menggebu-gebu bilang kalau tahu itu dipotong oleh nona muda Juxiang. Hahaha. Gui Hua jadi tidak mendapatkan kesempatan berbohong lagi. Mendengar nama Juxiang, Nyonya Chen jadi ingin bertemu. Dia ingat kalau Juxiang dulu sangat pandai memasak dan pasti sekarang sudah menjadi koki yang hebat. Nyonya Chen kemudian meminta Gui Hua untuk mempertemukannya dengan Juxiang dan Meiyu selesai makan malam. Sesuai janji, selesai makan malam, Nyonya Chen dibawa ke ruang santai. Di sana, Meiyu sudah menunggu dan menghidangkan kue talam buatannya. Tuakor juga membawa Xiu Juan dan Sui Feng
untuk diperkenalkan pada Nyonya Chen. Bagaimana viewers? Makin seru ya ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.